Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Mahesci Cita Ramadhani dari kelas 10 MP. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai fenomena yang ada di bumi yang saat ini sedang kita pelajari, yaitu gravitasi. Gravitasi adalah gaya tarik-menarik antara kedua benda yang memiliki massa. Ilmuwan pertama yang mengemukakan tentang gravitasi adalah Robert Hooke, tetapi ia tidak dapat membuat rumusnya. Sedangkan Isaac Newton yang merupakan ilmuwan kedua yang mempelajari mengenai gravitasi, ialah yang merumuskan gaya tarik-menarik dengan persamaan F sama dengan G kali M1 dikali M2 per R kuadrat, di mana F adalah gaya gravitasi atau gaya tarik-menarik, sedangkan G adalah konstanta gravitasi, M1 adalah massa benda pertama, M2 adalah massa benda kedua, dan R adalah jarak antara kedua benda tersebut. Nilai dari konstanta gravitasi adalah 6,67 dikali 10 pangkat min 11 Newton meter persegi per kilogram kuadrat. Apakah teman-teman tahu mengapa pada persamaan yang dikemukakan oleh Isaac Newton, massa kedua benda terletak di bagian atas rumus, sedangkan jarak antara kedua benda terletak di bagian bawah rumus? Itu terjadi karena hukum gravitasi Newton menyatakan bahwa setiap partikel dalam semesta menarik partikel lainnya dengan gaya yang sebanding dengan massa kedua benda tersebut, namun berbanding terbalik dengan jarak antara kedua benda tersebut. Hal inilah yang menyebabkan pada persamaan yang dikemukakan oleh Isaac Newton, massa kedua benda terletak di bagian atas rumus, sedangkan jarak antara kedua benda terletak di bagian bawah rumus. Gaya inilah yang menyebabkan semua benda yang berada di permukaan bumi untuk tetap berada di tempatnya, termasuk atmosfer, air, manusia, bahkan logam dan juga batuan. Namun, gravitasi tidak hanya berperan penting dalam permukaan bumi. Gravitasi juga berperan penting dalam pembentukan struktur dalam bumi. Saat bumi masih berbentuk dalam bola panas dan belum membeku, gravitasi menarik unsur-unsur berat seperti besi dan nikel ke bagian pusat bumi dan meninggalkan unsur-unsur yang lebih ringan di bagian luar bumi. Hal inilah yang menyebabkan struktur dalam bumi yang berlapis-lapis, yang saat ini kita kenal sebagai inti dalam, inti luar, mantel bumi, dan juga kerak bumi. Inti bumi yang sangat panas menciptakan tekanan tinggi yang menyebabkan mantel bumi bergerak secara perlahan melalui proses yang disebut dengan konveksi. Bagi teman-teman, mengenai pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Silva Hidayanti dari kelas 10 Manajemen Perkantoran. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai struktur dan karakteristik lapisan bumi. Lapisan bumi merupakan komponen yang membentuk struktur bumi yang terdiri dari beberapa lapisan. Jika dibayangkan dapat berupa seperti bawang karena memiliki lapisan-lapisan yang beragam. Lapisan bumi dapat dibedakan secara kimia dan fisika. Lapisan bumi secara kimia terbagi menjadi 3, yang terdiri dari lapisan inti, lapisan mantel, dan lapisan kerak. Sedangkan secara fisika lapisan bumi terbagi menjadi 5, yang terdiri dari lapisan inti dalam, inner core, lapisan inti luar, outer core, lapisan mesosfer, lapisan astenosfer, dan lapisan litosfer. Kelima lapisan ini dapat dibedakan berdasarkan bentuk fisiknya berupa padat dan cair. Saya akan membahas lapisan bumi dari yang terluar terlebih dahulu. Yang pertama, kerak bumi. Kerak bumi merupakan lapisan bumi yang terluar dan merupakan lapisan bumi yang paling dingin dan keras. Kerak bumi terletak di bagian atas lapisan mantel dan termasuk dalam bagian litosfer. Kerak bumi terbagi menjadi 2, yaitu kerak samudra, oceanic crust, dan kerak benua, continental crust. Kerak samudra. Kerak samudra merupakan lapisan padat yang membentuk dasar samudra karena terdiri dari endapan laut, batuan vulkanik, dan batuan beku, serta mengandung silisium dan magnesium, sehingga disebut lapisan sima. Kerak samudra memiliki ketebalan 6 hingga 7 km, bisa disebut sangat tipis. Kerak samudra juga memiliki umur bebatuan yang muda, hanya mencapai 200 juta tahun lamanya, dan beban berat bebatuan dengan densitas 3,0 gram per cm kubik. Kerak benua. Kerak benua merupakan lapisan padat yang membentuk benua karena terdiri dari bebatuan granit yang tersusun oleh silisium dan aluminium.
sehingga menghasilkan warna bebatuan yang cerah. Kerak benua memiliki ketebalan 35 hingga 40 km, jika di daerah pegunungan bisa mencapai 60 hingga 70 km. Kerak benua memiliki umur bebatuan yang lebih tua, bisa mencapai 1.500 juta tahun lamanya, dan memiliki beban bebatuan yang ringan dengan densitas 2,6 gram per cm kubik. Yang kedua, mantel bumi. Lapisan mantel terletak di bawah kerak bumi dan berfungsi untuk melindungi bagian dalam bumi. Lapisan mantel memiliki ketebalan sekitar 2.900 km dan tersusun dari batuan padat yang mengandung silikan dan magnesium. Suhu pada bagian bawah mantel bisa mencapai 3.000 derajat Celcius. Walaupun panas, tekanannya belum cukup kuat untuk mengubah batuan padat menjadi cair, sehingga batuannya tetap padat dan bisa saja mengalir perlahan seperti platisin. Lapisan mantel terdiri menjadi 3 lapisan penyusun, yaitu litosfer, astenosfer, dan mesosfer. Litosfer menurut Plummer dalam Physical Geology pada tahun 2010 adalah lapisan bumi yang terdiri dari kerak bumi yaitu crust dan mantel bagian atas upperwards mantle, sedangkan lapisan yang ada di bawahnya adalah lapisan yang materialnya adalah cair yaitu astenosfer. Penyusun utama lapisan litosfer adalah batuan yang terdiri dari campuran mineral yang sejenis maupun tidak sejenis yang terikat secara gembur atau padat. Induk pembentuk batuan litosfer adalah magma. Magma yaitu batuan cair pijar yang memiliki kandungan yang tinggi dan berada di bagian bawah kerak bumi. Magma akan mengalami proses perubahan untuk menjadi batuan sedimen, batuan beku, dan mesosfer. Litosfer sangat berperan penting bagi kehidupan tumbuhan. Salah satu contoh pembentukannya yaitu tanah. Tanah tidak akan terjadi jika batuan litosfer tidak mengalami degradasi, erosi, dan pembentukan fisika lainnya. Selanjutnya, astenosfer. Astenosfer berasal dari kata asteno yang berarti lemah atau lambat. Astenosfer memiliki panjang sekitar 100 hingga 700 km di bawah permukaan bumi. Astenosfer tersusun dari material seperti plastik yang hampir berbentuk cair. Hal tersebut berbeda jauh dengan lapisan yang ada di atasnya, yaitu lapisan litosfer. Lapisan litosfer berbentuk kuat dan keras. Ciri dan sifat tersebut diakibatkan karena interaksi suhu dan tekanan pada material lapisan astenosfer. Dan lapisan astenosfer ini juga diduga menjadi tempat formasi magma, yaitu magma induk. Selanjutnya, lapisan mesosfer. Lapisan mesosfer berada di bawah lapisan astenosfer. Lapisan ini memiliki ketebalan 2.400 sampai 2.900 km. Lapisan mesosfer tersusun dari campuran batuan basalt dan besi, sehingga secara fisik lapisan ini bersifat padat. Yang ketiga, inti bumi. Inti bumi biasa disebut juga barisfer. Inti bumi terdapat inti luar dan inti dalam. Inti luar biasa berbentuk liquid dan inti dalam berbentuk padat. Komposisi inti dalam adalah besi dan nikel, maka biasa disebut nave. Komposisi inti luar adalah besi dan silikat. Inti bumi memiliki jari-jari setebal 3.470 km dan batas luarnya kurang lebih 2.900 km. Inti bumi dibungkus oleh mantel yang berkomposisi kayak magnesium. Inti dan mantel dibatasi oleh Gutenberg Discontinuity adalah batas mantel bawah dan inti luar bumi. Gutenberg Discontinuity dinamakan oleh seismolog yang bernama Benno Gutenberg yang menemukannya. Untuk pembahasan selanjutnya, saya akan alihkan kepada rekan saya. Salam sejahtera bagi kita semua. Dengan saya Naya Febiola dari 10 Manajemen Perkantoran. Dalam video ini kita akan membahas mengenai teori lempeng tektonik. Bumi yang kita pijak sekarang ternyata terus bergerak, tapi bukan hanya sekedar berputar, melainkan juga bergeser, perlahan namun pasti. Inilah yang dijelaskan oleh salah satu teori paling penting dalam ilmu geologi, teori lempeng tektonik. Teori lempeng tektonik. Teori lempeng tektonik adalah teori yang menjelaskan bahwa litosfer bumi terdiri dari lempeng-lempeng besar dan kecil yang mengapung di lapisan astenosfer.
Lempeng-lempeng inilah yang bergerak setiap tahunnya secara perlahan sehingga menyebabkan fenomena geologi seperti gempa bumi, letusan gunung api, dan pembentukan gunung hingga pergeseran benua. Ada 3 gerakan utama antar lempeng. Pertama, konvergen. Konvergen adalah saat 2 lempeng saling bertabrakan. Inilah yang membentuk pegunungan dan menyebabkan letusan gunung api. 2. Divergen. Ketika 2 lempeng bergerak saling menjauh, disinilah dasar samudra baru itu terbentuk. Ketiga, transform. 2 lempeng menggeser sejajar, saling menggesek. Inilah yang memicu gempa bumi besar. Gerakan lempeng menyebabkan tekanan dan gesekan di batas-batasnya. Ketika tekanan ini melebihi kekuatan dari batuan, energi dilepaskan dalam bentuk getaran yang kita kenal sebagai gempa bumi. Dan itu magma dari mantel bisa keluar melalui rekahan kerak bumi dan menyebabkan letusan gunung berapi, lalu membentuk pulau-pulau baru atau mengubah bentuk muka bumi. Teori lempeng tektonik juga menjelaskan bagaimana benua bergerak dan berubah bentuk sepanjang jutaan tahun. Benua yang dulu menyatu menjadi Pangea, kini terpisah dan bergerak perlahan ke posisi yang kita kenal sekarang. Ini disebut drift benua dan menjadi bukti kuat bahwa bumi adalah planet yang dinamis, selalu berubah dan berevolusi. Lempeng tektonik mengajarkan kita bahwa bumi bukan hanya sebuah bola statis, tapi sebuah planet yang hidup dan bergerak. Mengetahui rahasia ini membantu kita lebih menghargai dan menjaga rumah kita bersama. Terima kasih sudah menyimak penjelasan lengkap tentang teori lempeng tektonik. Sampai jumpa. Perkenalkan, nama saya Evita Virgina. Saya dari kelas 10 Manajemen Perkantoran. Kali ini, saya akan membahas mengenai cuaca dan iklim. Cuaca dan iklim. Apa sih cuaca dan iklim itu? Cuaca adalah kondisi udara yang terjadi di suatu daerah atau wilayah dalam periode waktu tertentu. Cuaca terjadi dalam waktu singkat, yaitu hanya beberapa jam, yang disebabkan oleh adanya perbedaan suhu dan kelembapan. Karena adanya perbedaan suhu dan kelembapan yang menyebabkan terjadinya perbedaan cuaca antar satu daerah dengan daerah lainnya yang dilatar belakangi oleh sudut pemanasan matahari. Lalu iklim. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca pada suatu daerah atau wilayah yang sangat luas dalam periode waktu yang sangat lama, umumnya 11-30 tahun, yang disebabkan oleh adanya letak geografis dan topografi suatu wilayah yang mempengaruhi posisi matahari terhadap daerah di bumi. Berdasarkan pengertian tersebut, kita dapat membedakan cuaca dan iklim dari beberapa aspek. Yang pertama, dari sudut keilmuan. Ilmu yang mempelajari tentang cuaca disebut meteorologi, sedangkan ilmu yang mempelajari mengenai iklim disebut klimatologi. Lalu, daerah cakupan. Daerah cakupan cuaca sempit, sedangkan daerah cakupan iklim yaitu luas. Lalu, waktu pengamatan. Waktu pengamatan cuaca selama 24 jam, sedangkan waktu pengamatan iklim selama 11-30 tahun. Lalu, sifat. Cuaca bersifat mudah berubah-ubah, sedangkan iklim bersifat sulit untuk berubah. Lalu, tingkat kesulitan perakiraan. Untuk cuaca, tingkat kesulitan perakiraannya mudah, sedangkan iklim, tingkat kesulitan perakiraannya yaitu sulit. Cuaca dan iklim memiliki beberapa jenis. Yang pertama, cuaca. Cuaca memiliki 6 jenis, yaitu cuaca cerah, cuaca panas, cuaca berawan, cuaca sejuk, cuaca berangin, dan cuaca berhujan. Sedangkan iklim memiliki 5 jenis. Yang pertama, iklim matahari, iklim Pisces, iklim Junghun, iklim Köppen, iklim Smith, dan Ferguson. Ini saya akan membahas mengenai 2 iklim, yaitu iklim matahari dan iklim Pisces. Yang pertama, iklim matahari. Iklim matahari merupakan salah satu dari jenis iklim dasar. Dasar perhitungannya dalam melakukan pembagian iklim matahari adalah kedudukan dan pergeseran semu matahari yang mempengaruhi banyaknya sinar matahari yang diterima oleh permukaan bumi. Karena matahari selalu bergerak di antara lintang, maka terjadilah perbedaan penyinaran di bumi. Berikut beberapa pembagian iklim berdasarkan garis lintangnya.
Pertama, iklim tropis. Iklim tropis adalah iklim yang paling panas. Iklim tropis hanya memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan, yang dimana keduanya berlangsung selama 6 bulan. Yang kedua, iklim subtropis. Iklim subtropis mendapatkan sinar matahari lebih sedikit dibandingkan iklim tropis. Iklim subtropis memiliki 4 musim, yaitu musim dingin, musim gugur, musim semi, dan musim panas. Yang ketiga adalah iklim sedang. Iklim sedang lebih sedikit mendapatkan sinar matahari dibandingkan iklim tropis dan iklim subtropis. Lalu yang terakhir adalah iklim kutub. Iklim kutub hanya dimiliki oleh kutub utara dan kutub selatan. Iklim kutub sering juga disebut dengan iklim es. Lalu kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu iklim fisis. Iklim fisis adalah iklim yang berada di wilayah yang memiliki daerah-daerah sekitar laut atau memiliki banyak wilayah laut. Iklim fisis dibagi menjadi beberapa iklim. Yang pertama yaitu iklim maritim atau iklim laut. Iklim laut sangat dipengaruhi oleh keberadaan angin laut, sehingga suhu udara yang berada di daerah iklim ini sangat bergantung pada kondisi laut. Lalu yang kedua adalah iklim darat atau kontinental. Iklim ini berada sangat jauh dari wilayah laut, dan iklim ini sangat dipengaruhi oleh kondisi di daratan. Yang ketiga adalah iklim dataran tinggi. Iklim dataran tinggi memiliki suhu yang lebih dingin dan tekanan udara yang lebih rendah. Akibatnya, tidak semua tanaman atau jenis tumbuhan dapat tumbuh di daerah ini. Hanya beberapa tanaman atau tumbuhan yang dapat tumbuh di daerah ini seperti apel, stroberi, dan tembakau. Lalu yang keempat adalah iklim gunung atau iklim pegunungan. Iklim gunung hampir sama seperti iklim dataran tinggi karena memiliki suhu udara yang lebih dingin dan juga tekanan udara yang lebih rendah. Hanya saja, iklim gunung atau iklim pegunungan ini berada di daerah yang sedikit lebih tinggi dibandingkan iklim dataran tinggi. Lalu yang terakhir adalah iklim muson atau iklim musim. Iklim ini merupakan iklim yang sesuai dengan musim. Baik teman-teman, dari 4 materi tadi yang sudah dibahas, dapat disimpulkan bahwa gravitasi, struktur dalam bumi, lempeng tektonik, dan juga iklim merupakan bagian dari satu sistem bumi yang saling terhubung dan juga saling memengaruhi satu sama lain. Gravitasi tidak hanya menjaga sesuatu untuk tetap berada di bumi, tetapi juga membentuk struktur lapisan dalam bumi yang memungkinkan terjadinya arus konveksi di bagian mantel bumi. Arus konveksi inilah yang menggerakkan lempeng bumi sehingga dapat menyebabkan terjadinya gempa bumi dan juga aktivitas vulkanik. Ternyata, aktivitas vulkanik juga dapat mempengaruhi iklim global loh teman-teman. Selain itu, bentuk muka bumi yang dihasilkan dari pergerakan lempeng bumi turut menentukan pola cuaca dan juga iklim global. Jadi, semua proses ini ternyata saling berketerkaitan dan menunjukkan bahwa memahami satu fenomena alam memerlukan pemahaman terhadap keseluruhan sistem bumi dan juga penelitian yang cukup memakan waktu yang lama. Baik teman-teman, sekian video penjelasan dari kami. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penjelasan. Terima kasih telah menyimak video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.